Hai teman-teman, kali ini Lao Shi ingin sharing mengenai sebuah peribahasa dalam bahasa Mandarin. Peribahasa dalam bahasa Mandarin mirip seperti kisah rakyat di Indonesia. Contohnya si Malin Kundang, yang artinya anak durhaka. Bawang merah dan bawang putih sebagai si jahat dan si baik, dan masih banyak lagi. Fungsi peribahasa ini adalah untuk mempersingkat kalimat yang tadinya harus dijelaskan secara panjang menjadi ringkas. Dan sebagai info tambahan, di China, peribahasa seperti ini sudah dipelajari semenjak masih kecil. Sehingga ketika mereka beranjak dewasa, sudah bisa menggunakan peribahasa ini dalam percakapan sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, peribahasa yang akan kita bahas adalah Sai Weng Shi Ma, Yan Zhi Fei Fu, yang artinya, seorang tua kehilangan kuda, baik buruk tidak ada yang tahu. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan blessing in disguise. Peribahasa ini cukup terkenal dan memiliki cerita yang menarik. Sebelum kita mengenali cara pemakaian peribahasanya dalam kehidupan sehari-hari, mari kita simak terlebih dahulu latar belakang cerita dari peribahasa ini. Pada zaman dahulu kala, ada seorang tua yang bernama Sai Weng. Ia memiliki seekor kuda jantan yang gagah. Pada suatu hari, kuda jantan tersebut hilang, dan membuat tetangganya turut iba dan mengatakan bahwa orang tua itu tertimpa musibah. Namun orang tua ini malah berkata, musibah atau keberuntungan? Siapa yang tahu? Tetangganya merasa aneh dan berkata, kehilangan kuda mana mungkin adalah sebuah keberuntungan. 1 bulan telah berlalu, dan tiba-tiba, kuda orang tua ini kembali. Namun kali ini, ia tidak kembali sendirian, melainkan ia kembali dengan kuda betina dan seekor anak kuda. Rupanya, kuda ini pergi untuk menemukan pasangannya. Tetangganya kali ini turut bersukacita dan berkata, bahwa Pak Tua ini beruntung sekali. Sekarang bukan hanya kudanya kembali, tapi malah memiliki 3 ekor kuda. Tapi Pak Tua ini berkata kembali, musibah atau keberuntungan? Siapa yang tahu? Tetangganya merasa aneh lagi. Kuda bertambah dengan sendirinya tanpa harus membeli, jelas-jelas adalah sebuah keberuntungan. Perlahan-lahan, kuda kecil pun bertumbuh dewasa. Dan suatu ketika, anak laki-laki sematawayangnya Pak Tua hendak mencoba menunggangi si kuda tersebut. Namun karena kurang berhati-hati, ia terjatuh dari kuda dan membuat kakinya patah. Tetangga Pak Tua pun kembali berkata, ternyata kuda baru ini membawa kesialan sehingga membuat kaki anak sematawayangnya patah. Namun lagi-lagi Pak Tua berkata, bencana atau keberuntungan siapa yang tahu? Sebulan kemudian terjadilah peperangan di negara mereka. Pemerintah setempat akhirnya mewajibkan setiap pemuda lelaki untuk masuk dalam militer dan membela negara. Semua anak-anak tetangga Pak Tua pun ikut pergi berperang. Namun karena anak Pak Tua ini cacat, sehingga pemerintah tidak memaksanya untuk ikut dalam militer. Kali ini tetangganya berkata kepada Pak Tua, beruntung sekali Anda masih dapat bersama dengan putra Anda. Sedangkan anak kami harus pergi ke medan perang, tak tahu apakah dapat pulang dengan selamat atau tidak. Lagi-lagi Pak Tua berkata, bencana atau keberuntungan, siapa yang tahu? Nah, itulah kisah dari Pak Tua yang kehilangan kuda, atau disebut dengan Sai Weng Shi Ma. Ada sebuah pesan yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa sebetulnya, keberuntungan atau bencana, siapapun tak ada yang tahu. Mungkin teman-teman sering mengalami kesialan dalam keseharian, tapi di balik itu, kita tak pernah tahu sebetulnya kita benar-benar sial atau tidak. Namun, saat teman-teman dalam keberuntungan pun, jangan terlalu senang, karena kita tak pernah tahu apakah kita benar-benar beruntung atau tidak. Dalam bahasa Mandarin, ada sebuah kata yang disebut dengan Ping Chang Xin. Kata ini memiliki arti, saat kita mencapai keberhasilan jangan terlalu gembira, dan saat menghadapi kesedihan jangan terlalu kecewa. Sehingga, kata Ping Chang Xin bisa kita artikan sebagai hati yang tetap tenang. Jadi, memiliki Ping Chang Xin ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemakaian peribahasa tadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah 失去那份工作真的是塞翁失马，我找到我更喜欢的职业. Yang artinya adalah, kehilangan pekerjaan itu benar-benar seperti Pak Tua yang kehilangan kuda. Sekarang saya mendapatkan pekerjaan yang lebih saya sukai. Maksudnya adalah,
Mungkin kehilangan pekerjaan tersebut bukanlah sesuatu hal yang buruk, malah mungkin dapat menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi. Contoh kalimat yang kedua adalah 他被那个女生拒绝了，我安慰她，塞翁失马，焉知非福，你会找到更好的女生。 Artinya adalah, dia ditolak oleh teman wanitanya. Saya menghiburnya, seperti patua yang kehilangan kuda, baik buruk tidak ada yang tahu. Kamu pasti bisa mendapatkan wanita yang lebih baik lagi. Nah, kalian masih ingat tidak dengan cerita biografi Andy Lau yang pernah kita bahas pada podcast sebelumnya? Di mana, pada saat awal puncak karirnya di dunia pertelevisian, ia memilih untuk meninggalkan stasiun televisi yang telah membesarkan namanya. Dan banyak orang menganggap itu adalah pilihan yang salah. Namun ternyata, di dunia perfilman layar lebar, malah Andy Lau menjadi lebih sukses dan terkenal. Kejadian ini juga termasuk dalam perumpamaan Sai Weng Shima. Alih-alih berakhir gagal karena meninggalkan dunia film serial, malah lebih sukses di film movie. Kira-kira, apakah kalian punya kisah yang mirip seperti Sai Weng Shima ini? Jika ada, teman-teman boleh sharing pada kolom komentar di bawah ya. Baiklah, demikian kisah peribahasa China mengenai Sai Weng Shima. Jangan lupa bahwa peribahasa ini memiliki arti, entah itu keberuntungan atau kesialan yang kita alami, belum tentu benar-benar sepenuhnya sial atau beruntung. Bisa jadi malah kebalikannya. Sampai sini dulu sharing dari Lao Shi kali ini. Semoga dapat menginspirasi serta menambah pengetahuan teman-teman semua. 谢谢大家，再见。Jika teman-teman tertarik untuk membaca atau mendengar topik seperti ini, teman-teman bisa kunjungi forum komunitas Mandarin kami. Untuk linknya, ada di bio Instagram Beijing Standard ya. 谢谢大家，再见。